Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini akan kita pelajari materi di subbab yang keempat, yaitu ukuran penyebaran data. Adapun submateri yang akan kita bahas di subbab ini adalah menentukan jangkauan interkuartil pada data berkelompok. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Ukuran penyebaran data. Nah, kali ini kita masih membahas submateri yang kedua, yaitu jangkauan interkuartil. Nah, jika sebelumnya sudah kita bahas jangkauan interkuartil pada data tunggal, kali ini akan kita bahas jangkauan interkuartil pada data berkelompok. Nah, jangkauan interkuartil itu merupakan selisih dari kuartil terbesar, yaitu kuartil atas atau Q3, dengan kuartil terkecil, yaitu kuartil bawah atau Q1. Nah, jangkauan interkuartil itu disimbolkan dengan huruf H, di mana jangkauan interkuartil itu dirumuskan dengan H sama dengan Q3 dikurang Q1. Nah, adapun langkah-langkah untuk menentukan jangkauan interkuartil pada data berkelompok itu sebenarnya sama dengan menentukan jangkauan interkuartil pada data tunggal, yaitu sebagai berikut. Langkah yang pertama, di sini kita urutkan terlebih dahulu data yang tersusun secara acak dari yang terkecil hingga yang terbesar. Kemudian langkah yang kedua, kita tentukan nilai dari kuartil bawah atau Q1 dan kuartil atas atau Q3. Dan langkah yang ketiga, di sini kita tentukan nilai jangkauan interkuartilnya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi bagaimana cara menentukan jangkauan interkuartil pada data berkelompok, perhatikan contoh soal berikut ini. Tentukan jangkauan interkuartil dari data berikut. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, di sini disajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, di mana data ini merupakan data berkelompok. Nah, karena data ini merupakan data berkelompok yang disusun dari interval-interval, maka untuk langkah pertama ini tidak perlu kita urutkan lagi datanya. Karena data ini sudah tersusun dari urutan yang terkecil hingga urutan yang terbesar. Maka langkah pertama untuk menentukan jangkauan interkuartil di sini, maka perlu kita buat frekuensi kumulatif dari data ini. Nah, di sini fungsinya untuk menentukan letak data dari setiap interval kelasnya, yaitu sebagai berikut. Nah, untuk interval kelas ke-1 dengan nilai 40 sampai dengan 48, di mana frekuensinya di sini ada 4, maka frekuensi kumulatifnya adalah 4. Sehingga interval kelas ke-1 ini berada pada urutan data ke-1 sampai dengan data ke-4. Berikutnya untuk interval kelas kedua dengan nilai 49 sampai dengan 57 dengan frekuensi 12, maka frekuensi kumulatifnya adalah 4 ditambah 12. Hasilnya adalah 16. Sehingga interval kelas kedua ini berada pada urutan data kelima sampai dengan data ke-16. Berikutnya untuk interval kelas ketiga dengan nilai 58 sampai dengan 66, di mana frekuensinya di sini ada 10, maka frekuensi kumulatifnya di sini adalah 16 ditambah 10.
Hasilnya adalah 26. Sehingga interval kelas ketiga ini berada pada urutan data ke-17 sampai dengan data ke-26. Berikutnya untuk interval kelas keempat dengan nilai 67 sampai dengan 75, di mana frekuensinya di sini ada 8, maka frekuensi kumulatifnya adalah 26 ditambah 8. Hasilnya adalah 34. Sehingga interval kelas keempat ini terletak pada urutan data ke-27 sampai dengan data ke-34. Berikutnya interval kelas kelima dengan nilai 76 sampai dengan 84, di mana frekuensinya di sini ada 4, maka frekuensi kumulatifnya adalah 34 ditambah 4. Hasilnya adalah 38. Sehingga interval kelas kelima ini berada pada urutan data ke-35 sampai dengan data ke-38. Terakhir untuk interval kelas ke-6 dengan nilai 85 sampai dengan 93, di mana di sini frekuensinya ada 2, maka frekuensi kumulatifnya adalah 38 ditambah 2. Hasilnya adalah 40. Sehingga interval kelas ke-6 ini berada pada urutan data ke-39 sampai dengan data ke-40. Nah, dari tabel ini terlihat bahwa banyaknya frekuensi di sini adalah N sama dengan 40. Nah, langkah selanjutnya akan kita cari nilai kuartilnya, yaitu sebagai berikut. Pertama akan kita cari nilai kuartil bawah atau Q1. Pertama, kita tentukan terlebih dahulu letak kuartil bawahnya, itu dengan menggunakan rumus Q1 itu sama dengan data ke-1/4 N. Nah, karena nilai N sama dengan 40, maka Q1 itu sama dengan data ke-1/4 dikali 40. Nah, hasil dari 1/4 dikali 40 adalah 10. Maka Q1 itu terletak pada data ke-10. Nah, berdasarkan tabel ini, data ke-10 itu terletak pada interval kelas kedua dengan nilai 49 sampai dengan 57. Sehingga Q1 terletak pada interval 49 sampai dengan 57. Nah, nilai interval 49 sampai dengan 57 itu mempunyai batas bawah 49. Maka tepi bawahnya adalah batas bawah, yaitu 49, kita kurangkan dengan 0,5. Hasilnya adalah 48,5. Maka nilai TB itu sama dengan 48,5. Nah, berikutnya untuk frekuensi kumulatif. Sebelum kelas kuartil ke-1 ini adalah FK sama dengan 4. Berikutnya untuk frekuensi kelas kuartil ke-1 di sini adalah FQ1 sama dengan 12. Kemudian untuk nilai N itu sama dengan 4. Dan panjang kelasnya adalah P sama dengan 9. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Nah, setelah didapat nilai-nilai ini, maka tinggal kita tentukan nilai Q1-nya dengan menggunakan rumus. Q1 sama dengan TB ditambah 1/4 N dikurang FK per FQ1 dikali P. Selanjutnya, tinggal kita substitusikan nilai-nilai ini ke dalam rumusnya. Sehingga didapat Q1 sama dengan TB, yaitu 48,5, ditambah 1/4 N, yaitu 1/4 dikali 40, dikurang dengan FK, yaitu dikurang 4, per FQ1, yaitu 12. Kemudian dikali P, yaitu dikali 9. Nah, hasil dari 1/4 dikali 40 adalah 10.
Kemudian 10 dikurang 4 hasilnya adalah 6. Selanjutnya 6 dikali 9 hasilnya adalah 54. Kemudian per 12. Sehingga didapat Q1 sama dengan 48,5 ditambah 54 per 12. Nah, hasil dari 54 dibagi 12 adalah 4,5. Maka Q1 sama dengan 48,5 ditambah 4,5. Hasilnya adalah Q1 sama dengan 53. Maka didapat kuartil bawahnya adalah Q1 sama dengan 53. Nah, berikutnya yang kedua akan kita cari nilai kuartil atas atau Q3. Pertama, kita tentukan letak kuartil atasnya dengan menggunakan rumus Q3 sama dengan data ke3/4N. Nah, karena nilai N sama dengan 40, maka Q3 itu sama dengan data ke3 dikali 40 per 4. Nah, hasil dari 3 dikali 40, kemudian dibagi 4 adalah 30. Maka Q3 itu terletak pada data ke-30. Nah, data ke-30 di sini terletak pada interval kelas keempat dengan nilai 67 sampai dengan 75. Sehingga Q3 itu terletak pada interval 67 sampai dengan 75. Nah, interval 67 sampai dengan 75 itu mempunyai batas bawah 67. Maka tepi bawahnya adalah batas bawahnya yaitu 67, kita kurangkan dengan 0,5. Hasilnya adalah 66,5. Maka nilai TB itu sama dengan 66,5. Nah, berikutnya untuk frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil ketiga di sini adalah FK sama dengan 26. Kemudian untuk frekuensi kelas kuartil ketiga di sini adalah FQ3 sama dengan 8. Kemudian nilai N sama dengan 40 dan P sama dengan 9. Nah, setelah kita dapatkan nilai-nilai ini, maka tinggal kita cari nilai kuartil atasnya atau Q3. Dengan menggunakan rumus Q3 sama dengan TB ditambah 3/4N dikurang FK per FQ3 dikali P. Selanjutnya tinggal kita substitusikan nilai-nilai ini ke dalam rumusnya. Sehingga didapat Q3 sama dengan TB yaitu 66,5 ditambah dengan 3/4N yaitu 3/4 dikali 40 kemudian dikurang FK yaitu dikurang 26 per FQ3 yaitu 8. Kemudian dikali P yaitu dikali 9. Nah, hasil dari 3/4 dikali 40 adalah 30. Kemudian 30 dikurang 26 hasilnya adalah 4. Selanjutnya 4 dikali 9 hasilnya adalah 36. Kemudian per 8. Sehingga didapat Q3 sama dengan 66,5 ditambah 36 per 8. Nah, hasil dari 36 dibagi 8 adalah 4,5. Maka Q3 sama dengan 66,5 ditambah 4,5. Hasilnya adalah Q3 sama dengan 71. Maka didapat kuartil atasnya adalah Q3 sama dengan 71. Nah, setelah kita dapat nilai kuartil-kuartilnya, maka langkah terakhir tinggal kita cari nilai jangkauan interkuartilnya dengan menggunakan rumus H sama dengan Q3 dikurang Q1. Nah, karena Q3 sama dengan 71 dan Q1 sama dengan 53, maka H sama dengan 71 dikurang 53. Hasilnya adalah H sama dengan 18. Jadi, jangkauan interkuartil dari data di samping ini adalah 18.
Nah, demikian pembelajaran kita kali ini di subbab yang keempat, yaitu ukuran penyebaran data. Untuk submateri, menentukan jangkauan interkuartil pada data berkelompok. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.